terpikir kenapa perusahaan besar yang punya cabang di banyak negara justru sering terseret kasus pajak? Padahal laba mereka triliunan, bisnisnya lintas negara, dan sistemnya itu terlihat rapi. Hai, saya Sofyana dengan nomor NIM 045. Di video kali ini saya akan membahas satu contoh penggelapan pajak yang sering terjadi pada perusahaan multinasional, khususnya terkait penghasilan luar negeri dan kredit pajak. Nah, kasus ini tuh sederhana tapi sering bikin salah hitung kalau tidak dipahami secara pelan-pelan. Langsung saja simak video berikut ini ya. Jadi, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tax evasion atau penggelapan pajak. Nah, sebelum masuk ke hitung-hitungan kita perlu paham dulu satu hal penting, yaitu Indonesia itu menganut sistem self assessment, artinya negara itu percaya wajib pajak untuk jujur menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun masalahnya ketika perusahaan itu punya penghasilan dari luar negeri, ada celah untuk tidak melaporkan semuanya. Nah, disinilah penggelapan pajak itu sering terjadi, terutama dengan cara menyembunyikan sebagian penghasilan dari luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya kita ketahui, penggelapan pajak itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi atau menghindari pajak berhutang melalui cara-cara yang tidak sah, seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan, kemudian memalsukan laporan keuangan, atau menyembunyikan transaksi. Nah, di sini ada pun juga mengenai dasar hukum mengenai penggelapan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian undang-undang tersebut diperbarui dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang HPP. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Seperti itu. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi tentang kasus penggelapan pajak. Yaitu dalam kasus ini, PT Sofias Food adalah perusahaan multinasional Indonesia yang memiliki cabang di beberapa negara lain seperti Prancis, kemudian Italia, Meksiko, Romania, dan Uzbekistan. Kemudian pada tahun 2024, PT Sofias Food itu memperoleh penghasilan neto sebagai berikut, yaitu penghasilannya di sini ada penghasilan dari dalam negeri. Di Indonesia sendiri menghasilkan 3 miliar, kemudian ada pun juga penghasilan dari Prancis senilai 5 miliar, kemudian penghasilan dari Italia 3 miliar, kemudian penghasilan dari Meksiko 2 miliar 400, penghasilan dari Romania 4 miliar, dan yang terakhir yaitu penghasilan dari Uzbekistan yaitu 1 miliar 200. Kemudian total penghasilan dari PT Sofias Food itu memperoleh 18 miliar 600. Nah, namun masalahnya dalam pelaporannya PT Sofias Food ini melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari Romania. Kemudian penghasilan dari Prancis itu hanya dilaporkan sebesar 2 miliar. Sedangkan penghasilannya tadi itu kalau misalnya kita lihat dari Prancis itu kan 5 miliar, tapi hanya dilaporkan sebesar 2 miliar. Kemudian penghasilan dari Uzbekistan ini hanya dilaporkan sebesar 500 juta. Padahal penghasilannya itu senilai 1 miliar 200 gitu. Jadi PT Sofias Food ini melakukan penggelapan pajak. Nah, langsung saja pada ilustrasinya. Nah, ini kalau misalnya yang tadi yang setelah penggelapan pajak dapat kita lihat ya, penghasilan dari Indonesia senilai 3 miliar tadi, kemudian dari Prancis ini dilakukan penggelapan hanya dilaporkan senilai 2 miliar, kemudian Italia 3 miliar, Meksiko 2 miliar 400, dan Uzbekistan ini hanya dilaporkan sebesar 500 juta. Kemudian kalau yang dilaporkan PT Sofias Food ini penghasilannya hanya 10 miliar 900, padahal pas itu kan 18 miliar berapa tadi? 18 miliar sekian ya. Jadi mereka ini melakukan penggelapan pajak. Kemudian pertama mari kita hitung dulu. Yang dihitung yaitu perhitungan sebelum penggelapan pajak. Kita harus tahu dulu, misalnya sebelum penggelapan pajak itu seharusnya total PKP-nya berapa, kemudian pajaknya itu yang harus dibayar itu berapa gitu. Mulai yang pertama kita harus menghitung total penghasilan kena pajak. Nah, di sini penghasilan kena pajak itu
sebelum penggelapan seluruhnya di total mulai dari Indonesia, Prancis, kemudian Italia, Meksiko, Romania, dan Uzbekistan. Itu memperoleh total PKP-nya yaitu 18 miliar 600. Kemudian di sini kita juga menghitung total PPh terutang, yaitu menggunakan tarif Indonesia. Kalau misalnya tarifnya Indonesia ini tuh 22%. Jadi total PPh terutang itu 22% dikali dengan PKP tadi menghasilkan 4 miliar 92 juta. Seperti itu. Kemudian lanjut, kita juga harus menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Kalau misalnya kita menyesuaikan tarifnya Indonesia, jadi kita itu bisa melihat PPh maksimumnya, yaitu mulai dari yang Prancis kita kalikan dengan 22% semua. Prancis, Italia, Meksiko, Romania, dan Uzbekistan dari PKP-nya tadi, yaitu menghasilkan PPh maksimumnya yaitu 3 miliar 433. Dari mana? Yaitu dari Prancis 22% dikali 5 juta mendapatkan 1 miliar 100 juta, kemudian 22% dikalikan dengan 3 juta yaitu pendapatan dari Italia, maka menghasilkan 660 juta. Kemudian Meksiko, Romania, Uzbekistan juga sama, makanya menghasilkan 3 miliar 432 juta. Nah, kemudian di sini kita juga harus menghitung PPh yang dibayar di luar negeri. PPh sendiri ini tuh berbeda-beda ya, tergantung kebijakan negaranya. Kalau negara Prancis ini tuh menggunakan tarif 25%, kemudian Italia 24%, Meksiko 30%, kemudian Romania 16%, dan juga Uzbekistan itu 15%. Jadi dapat diketahui bahwasanya kalau misalnya kita menghitung PPh luar negerinya mulai dari Prancis yaitu 25% dikali dengan 5 miliar menghasilkan 1 miliar 250 juta. Kemudian Italia 24% dikalikan dengan 3 miliar maka menghasilkan 720 juta. Kemudian Meksiko ini 30% dikali dengan 2 miliar 400 juta maka menghasilkan 720 juta juga. Kemudian Romania 16% dikali dengan 4 miliar maka menghasilkan 640 juta. Kemudian Uzbekistan 15% dikali dengan 1 miliar 200 maka menghasilkan 180 juta. Kemudian total PPh luar negeri ini yaitu 3 miliar 510 juta. Nah, kemudian di sini kita juga harus menghitung total kredit pajaknya sendiri. Perlu kita ingat bahwasanya kredit pajak ini itu tidak boleh lebih besar dari pajak Indonesia atas penghasilan yang sama. Jadi kalau misalnya yang tadi Prancis 25%, Italia, Meksiko ini kan lebih besar dari tarifnya Indonesia. Kalau Indonesia ini kan cuma 22%, sedangkan Prancis, Italia, Meksiko ini kan lebih besar. Prancis 25, Italia 24, Meksiko 30. Jadi tarifnya itu tidak boleh lebih besar dari Indonesia. Jadi maksimumnya yang dapat dikenakan itu 22%, seperti yang hitungan yang ini tadi, menghitung PPh maksimum. Jadi maksimumnya yang Prancis, Italia, Meksiko ini tuh harus 22% gitu. Jadi nggak boleh lebih. Jadi nanti kalau misalnya kita hitung PPh 24-nya itu sesuai dengan yang PPh maksimum ini, nggak boleh lebih besar. Nah, maka ini kredit pajaknya Prancis ini itu 1 miliar 100 juta dari 22% tadi. Kemudian Italia 660 juta. Ini juga sama menggunakan tarif 22% karena kan pajak Italia, Prancis, Meksiko ini tuh tiga ini tuh lebih besar dari Indonesia. Jadi yang boleh dikreditkan itu hanya PPh maksimum yaitu 22%. Meksiko ini 528 juta, kemudian Romania 640. Kalau yang ini karena tarifnya lebih rendah dari Indonesia, maka Romania ini harus menggunakan PPh yang ini,
menggunakan PPh luar negeri 16%. Uzbekistan juga sama menggunakan tarif dari negaranya, itu 15%. Jadi menghasilkan ini Romania 640 juta, kemudian Uzbekistan 180 juta. Maka total kredit pajak atau PPh pasal 24 ini menghasilkan 3 miliar 108 juta. Seperti itu. Nah, jadi perhitungan sebelum penggelapan pajak yaitu total PPh yang harus dibayar itu tadi dapatnya itu dari sini. Dari PPh terutang. PPh terutangnya yaitu 4 miliar 92 juta. Kemudian di sini kita juga harus dikurangi dengan ini kredit pajaknya PPh pasal 24. Maka 4 miliar 92 juta dikurangi dengan 3 miliar 108 juta, maka menghasilkan 984 juta. Jadi sebelum penggelapan pajak harusnya PT Sofia Food ini bayar senilai 984 juta di Indonesia setelah kredit luar negeri, seperti itu. Kemudian di sini juga kita harus menghitung setelah penggelapan pajak. Yang tadi yang kita hitung itu sebelum penggelapan pajak. Jadi setelahnya kita harus menghitung laporan pajaknya itu berapa gitu. Dalam pelaporannya PT Sofia Food itu melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari Romania, kemudian penghasilan dari Prancis hanya dilaporkan sebesar 2 miliar dan penghasilan dari Uzbekistan hanya dilaporkan sebesar 500 juta. Maka perhitungannya itu sebagai berikut. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita itu menghitung total penghasilan kena pajak. Nah, kalau yang tadi kan lengkap penghasilan yang sebenarnya. Kalau yang ini tuh penghasilan yang hanya dilaporkan oleh PT Sofia. Jadi penghasilan di Indonesia ini 3 miliar, kemudian penghasilan dari Perancis nih hanya dilaporkan 2 miliar, penghasilan dari Meksiko 2 miliar 400, penghasilan dari Italia 3 miliar, kemudian penghasilan dari Uzbekistan ini 500 juta. Jadi menghasilkan total penghasilan kena pajak yaitu 10 miliar 900 juta. Gitu. Kemudian kita juga menghitung PPh terutangnya sama seperti tadi menggunakan tarif Indonesia yaitu tarif 22%. Yaitu 22% dikalikan dengan 10 miliar 900 maka menghasilkan 2 miliar 398. Tuh. Kemudian kita juga menghitung PPh maksimumnya juga. PPh maksimumnya juga sama dikalikan dengan 22% semua. Maka total PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu senilai 1 miliar 100 juta. Nah, lanjut juga di sini juga sama kita menghitung PPh yang dibayar di luar negeri. Nah, ini sama seperti tadi menggunakan tarif sesuai dengan negaranya. Prancis 25%, Italia 24%, Meksiko 30% dan juga Uzbekistan 15%. Maka total PPh dari luar negeri ini menghasilkan 2 miliar 15 juta. Kemudian total kredit pajaknya ini juga sama. Prancis ini menggunakan kredit pajak PPh yang ini kredit pajak maksimum 22%, Italia juga sama. Kemudian Meksiko juga sama. Kemudian Uzbekistan ini menggunakan tarif yang 15% tadi, 75. Karena kan yang dilaporkan hanya 500 juta, sedangkan kan tadi pendapatannya lebih besar kalau misalnya pendapatannya sebenarnya gitu. Jadi total kredit pajak PPh pasal 24 ini senilai 1 miliar 703 juta. Nah, kemudian perhitungan setelah penggelapan pajak. Jadi total PPh yang harus dibayar ini tadi yaitu PPh terutangnya menghasilkan 2 miliar 398 juta, kemudian dikurangi dengan 1 miliar 703 dari total kredit pajaknya ini, maka menghasilkan 695 juta. Jadi setelah penggelapan pajak PT Sofia Food ini tuh hanya membayar 695 juta di Indonesia setelah kredit luar negeri. Kemudian berdasarkan uraian di atas, maka kerugian negara yang disebabkan penggelapan pajak oleh PT Sofia Food ini dapat dihitung sebagai berikut. PPh terutang yang seharusnya dibayar itu dari yang tadi sudah kita hitung 984 juta. Kemudian PPh terutang yang dilaporkan
nih hanya 695 juta. Maka total kerugian negara ini yang tadi yang seharusnya dibayar 984 kemudian dikurangi 695, maka menghasilkan 289 juta. Jadi kerugian negara ini sangat banyak, totalnya segini. Nah, di sini pun juga ada dampak penggelapan pajak yang pastinya juga sangat berdampak ya bagi negara. Yang pertama yaitu berkurangnya penerimaan negara. Yang awalnya penerimaan negara tadi itu banyak, tadi berapa? Tadi 984 juta. Kemudian hanya dilaporkan sebesar ini 695 juta. Maka yang jelas ya dampaknya berkurangnya penerimaan negara. Kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Ini ya pastinya jelas menimbulkan kerugian ya, karena kan pendapatan negaranya berkurang gitu. Jadi kemudian yang ketiga menimbulkan risiko sanksi hukum bagi wajib pajak. Ini jelas sesuai dengan peraturan tadi. Jadi kalau misalnya wajib pajak melakukan penggelapan pajak pasti akan terkena risiko sanksi hukum bagi wajib pajak. Kemudian yang keempat di sini itu menurunkan tingkat kepatuhan bagi wajib pajak gitu. Karena kalau misalnya ada seseorang yang melakukan penggelapan pajak, mungkin bisa jadi juga akan menimbulkan wajib pajak lain itu ikut-ikutan gitu. Jadi menurunkan tingkat kepatuhan pajak seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nah, sekian dan terima kasih.